Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Muiza, Kak Bang, waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah mari senantiasa kita panjatkan atas segala berbagai macam kenikmatan yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semuanya, apakah suaranya cukup jelas? Ya, apakah suaranya cukup jelas? Silakan mohon dikomentari ya. Saya ingin ngomong tapi nggak dijawab-jawab. Mohon maaf, jabrinya kemana? Ke nomor admin atau ke DM? Karena yang konsultasi itu sangat-sangat padat sekali ya teman-teman ya. Yang konsultasi itu ada ratusan setiap harinya. Dan banyak yang kemudian sampai 3 hari, sampai ada yang 1 minggu belum terjawab ya teman-teman. Akhirnya kemudian kita arahkan ke admin dulu nih. Jadi mohon maaf sekali kalau misalkan ada di antara teman-teman yang belum terjawab ya pertanyaannya. Saya mohon maaf sekali, silakan bisa dikontak ulang ya. Bagi teman-teman yang sudah japri tapi kemudian belum dijawab pertanyaannya, silakan bisa dikontak ulang ya. Jadi bukan bermaksud saya mengabaikan teman-teman. Konsultasi masalah kesehatan. Ya, silakan ditanyakan lagi ya. Silakan ditanyakan lagi kira-kira apa yang bisa kami bantu begitu ya. Nanti bisa DM secara langsung atau mungkin nanti bisa menghubungi admin dulu. Jadi admin kami insya Allah sudah di training ya untuk soal kesehatan. Jadi sebetulnya yang kami fokuskan adalah kesehatan non medis ya, kesehatan non medis yang terkait dengan gangguan, ada sihir, kemudian ada penyakit ain, kemudian ada gangguan jin khodam, jin nasab ya. Sedangkan walaupun saya memang memahami herbal, tetapi kami berbagi tugas ya. Kami berbagi tugas dengan salah satu rekan kami, yaitu beliau Dr. Kintoko, S3 Medical University di China. Nah, jadi ada tugasnya sendiri-sendiri. Karena kalau semuanya saya handle, maka ini sangat-sangat berat sekali ya. Kalau semuanya kita handle, sangat-sangat berat. Karena yang konsultasi ini ada banyak sekali ya teman-teman ya. Setiap harinya ada ratusan. Kak Denok, waalaikumsalam. Belum terlambat ya. Kak Yuli, waalaikumsalam. Bismillah, yang keempat kalinya mudah-mudahan sembuh apa yang dirasakan. Siap. Oke, terima kasih teman-teman atas responnya. Sudah cukup jelas ya. Keluhan di telinga berair sudah 1 tahun. Kontrol belum sembuh juga. Nah, secara medis apakah sudah dicek? Jadi, kalau misalkan keluhan yang teman-teman rasakan, silakan dicek dulu secara medis. Kalau misalkan secara medis belum ketemu penyakitnya, nanti kita bantu diagnosa. Nah, kalau keluhan di telinga ini, ya, ini nanti teman-teman bisa ke spesialis ya. Ya, bisa ke spesialis, nanti dicek lebih jauh. Nah, berair ini kan, kalau berair ini kondisi medis ya, Kak Pasaman Barat. Coba dicek ke medis dulu, belum sembuh juga. Nah, ini nanti butuh diagnosa lebih lanjut. Nah, sudah ke klinik THT ya. Tapi belum ada solusi sama sekali. Nah, coba ke klinik THT, ke bagian yang lain ya, klinik THT yang lain. Karena biasanya itu klinik THT ini beda-beda ya.
Jadi walaupun sama-sama spesialis, itu ternyata beda-beda. Ada banyak kasus ya, diagnosa medis itu ada yang satu diagnosanya A, kemudian pindah ke spesialis yang lain, sama-sama spesialis misalkan THT ya. Itu bisa diagnosanya berbeda kok. Ya. Misalkan ya bukan hanya sekedar satu kasus ya. Misalkan contoh ada yang bahkan pasien kami ini misalkan terkena divonis oleh A ya, oleh tenaga medis A misalkan kena kanker ya, terus kemudian harus dianjurkan operasi. Kemudian pindah ke tenaga medis spesialis juga B. Ternyata diagnosanya berbeda. Nah, ini wajar ya, di dalam dunia medis wajar. Wajar sekali karena memang mungkin ya banyak faktor peralatan atau mungkin pengalaman jam terbang atau mungkin juga keluhannya itu karena faktor non medis. Jadi tenaga medis ini melihatnya, oh ini kanker, oh ini kista. Padahal ketika dicek oleh tenaga medis yang lain, kok bersih, ya, nggak ada apapun. Nah ini perlu waspada nih, ketika satu tenaga medis ternyata beda-beda pendapatnya, beda-beda diagnosanya, gitu ya. Nah jadi dicoba dulu satu kali lagi mungkin ya, Kak Pasaman ini. Dicoba satu kali lagi dulu ke tenaga medis yang lain. Karena terkait jarak, kalau persoalan medis seperti itu, kita juga kurang maksimal ya. Kecuali nanti saya coba konsultasikan ke guru saya, ya, untuk masalah telinga berair, begitu ya. Baik teman-teman. Aduh, kegeser ini. Sebentar. Kita coba jawab pertanyaan ya, satu persatu. Mohon maaf yang kelewat. Silakan yang kelewat bisa ditanyakan lagi. Sebentar, saya scroll dulu ya. Jadi, masalah rumah tangga karena tinggal dengan mertua, bagaimana solusinya? Nah, ini pernah nih, saya pernah kisahkan di beberapa live streaming beberapa waktu yang lalu. Jadi, kisah mertua dan menantu. Nanti saya buatkan kontennya. Jadi, solusinya terus baikan mertua kita, ya. Teman-teman baikin kalau misalkan kondisinya bareng ya, satu tempat nih, satu rumah ya. Apalagi kita yang numpang. Nah, kita yang numpang atau sebaliknya, mertua yang numpang di tempat kita. Lihat kasusnya. Kalau kita yang dalam tanda kutip tinggal di rumahnya mertua kita, maka kita baik-baikin aja. Untuk awal ngalah, baik-baikin aja. Saya punya kisah yang sebenarnya sudah pernah saya ceritakan ya. Saya cara ringkas saja ini ya, karena sudah pernah saya ceritakan. Khawatir yang lain bosen nih, karena bolak-balik diceritakan. Jadi gini, ini ada mertua, ada menantu. Musuhan terus. Ya, ini untuk Kak Freya nih. Musuhan terus. Terus, kemudian, si menantunya ini ingin sampai kemudian membunuh mertuanya. Ini secara ringkas saja ya. Nah, akhirnya kemudian dia minta kepada temannya yang merupakan ahli herbal untuk membuatkan racun. Akhirnya kemudian secara singkat racun dibuat ya. Tapi kemudian sang temannya ini yang ahli herbal ngasih tahu, kamu kalau nggak pengen ketahuan bahwa kamu yang ngeracuni, baik-baikin aja mertuamu ya, baik-baikin aja. Loh kok baik-baikin? Gimana sih? Aku kan dendam sama dia, ingin ngebunuh ya. Kenapa kok kamu malah nyuruh baik-baikin mertuaku? Ya kan kamu pingin kan, biar orang nggak curiga kamu pelakunya, makanya dibaik-baikin. Kalau kamu hubungannya baik sama mertuamu, ya, kamu nggak akan dicurigai sebagai tersangka. Dan racun ini bekerjanya cukup lama, 1 bulan, karena biar pelan-pelan gitu, biar orang tidak curiga. Akhirnya dia baik-baikin tuh, mertuanya dibaikin sampai hampir sebulan, dia malah ketakutan apa? Kehilangan mertuanya. Karena mertuanya sudah mulai baik sama dia. Ya, akhirnya dia kembali untuk minta penawar. Ini ngulang ya, ini sepintas saja. Tolong dong kasih penawarnya, ini mertuaku sudah mulai baik ya. Terus kemudian sang sahabatnya itu ngomong, sebetulnya bukan mertuamu yang mulai baik, kamu yang awalnya ngebaikin dia. Ya, kamu yang awalnya sudah mulai membaikin dia. Jadi sebetulnya mertuamu itu tergantung kamu. Kalau kamu baik, dia akan baik gitu ya. Dan tenang saja, yang kuberikan itu bukan racun. Yang kuberikan itu adalah ya herbal yang membuat dia semakin sehat, semakin terawat, semakin cantik. Oh gitu ya. Nah itu ya. Nanti saya buatkan kisah lengkapnya di video ya, di konten. Jadi begitu.
Nah, teman-teman, jadi kuncinya adalah sudut pandang ya. Ketika ada orang yang membenci kita, itu ya kita baikin aja lah. Nah, malam ini kita akan mencoba sekali lagi, bukan hanya sekali lagi, berkali-kali ya. Berkali-kali memaafkan diri kita, berdamai dengan diri kita, dan memaafkan orang lain. Gitu. Maksud dari di atas, singkirkan foto. Singkirkan foto itu ditutup, fotonya ditutup, karena foto makhluk bernyawa bisa digunakan sebagai tempat tinggal jin. Ya, khususnya jin munafik dan jin kafir. Berdasarkan sedikit pengalaman saya membantu ribuan orang, ya, mereka keluhannya langsung membaik ketika foto-foto makhluk bernyawa itu ditutup, diturunkan. Itu ya. Jadi silakan yang masih ada foto, kita sebentar lagi jam 9 ya, kita praktekkan terapi Al-Quran. Jadi siapkan teman-teman, siapkan air putih. Kita juga akan meruqyah ya. Meruqyah rumah. Bersihkan rumah, nggak lama muncul bau bangkai. Nah, ini mudah-mudahan pertanda ya, Kak Isya Afiati. Kak Isya Afiati, mudah-mudahan ini sebagai sebuah pertanda menyingkirnya gangguan dari rumah. Apakah sekarang baunya masih tercium, Kak? Kalau sudah hilang, alhamdulillah ya. Nanti malam ini kita coba lagi ya. Kita coba lagi bersihkan rumah teman-teman. Karena biasanya kalau teman-teman kena gangguan sihir, itu setelah gangguan sihirnya atau jinnya keluar, biasanya mereka mungkin menempati lantai-lantai, kemudian atau di dinding-dinding rumah atau di atap rumah. Nah, kita sekalian malam ini sekaligus untuk meruqyah rumah ya. Meruqyah rumah. Kak Yayat, jualan omset menurun drastis, hutang nggak lunas malah nambah. Solusinya banyakin istighfar ya. Banyakin istighfar. Saya sudah dan selalu menyampaikan solusinya dengan istighfar. Nanti cek surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Intinya adalah sesiapa istighfar maka Allah akan banyakin hartanya. Ya, banyakin kebun-kebun, banyakin anak, termasuk ini yang belum punya anak ya, yang belum punya keturunan, yuk banyak istighfar. Istighfarnya pas di toko atau gimana? Sebanyak mungkin, sesering mungkin. Setiap hari, dimanapun, kapanpun. Kecuali di toilet ya. Jangan ucapkan asma Allah ketika di toilet. Begitu teman-teman. Air ruqyah bisa diminum kepada anak, boleh silakan Kak Aura, Aldin, boleh ya. Untuk anak, boleh keluarga, boleh untuk suami. Yang merasa suaminya hatinya keras, yang merasa di sini punya suami yang mungkin KDRT, yang suka ngomong keras, kasar, nggak mau sholat, ingin hatinya lembut, ada mungkin di antara teman-teman, silakan ya, air ruqyahnya nanti bisa dicampurkan ke dalam galon. Atau galonnya sekalian nanti kita bantu ruqyah ya teman-teman ya, insya Allah. Alhamdulillah, madunya sudah datang, siap ya. Apakah boleh diruqyah lagi sekarang? Boleh, silakan. Nanti untuk minum madu juga bisa dicampurkan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah CO madu ruqyah nanti bisa dicampurkan ke minuman. Biar irit ya. Saya share tips irit nih. Tips irit mengkonsumsi madu ruqyah. Jadi cukup 1 sendok kemudian dicampurkan ke air 1 gelas. Ya. Kemudian minumnya bisa 3 kali sehari. Pagi sepertiga, siang sepertiga, sore sepertiga, malam sepertiga. Sebelum makan ya. Begitu teman-teman. Kemudian kalau setelah wudhu inginnya buang angin, begitu juga kalau duduk menunggu. Nah, tidak jadi masalah, silakan teman-teman. Kalau batal wudhu lagi. Kalau misalkan pas ruqyah nanti batal, itu nggak jadi masalah. Tapi mumpung belum ruqyah, ya kita ruqyah jam 9 teman-teman. Mumpung belum ruqyah, silakan tetap wudhu ya, tetap wudhu. Bolak-balik nggak apa-apa, capek nggak apa-apa. Nanti kita adu kekuatan nih, adu kesabaran. Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih sabar, kita atau setannya, begitu ya. Jangan sampai kita malah menyerah. Oke? Kemudian Kak Langit Senja, kenapa semakin kuat istighfar semakin sakit teringat akan perbuatan seseorang? Nah, ini tinggal kuat-kuatan saja teman-teman. Istighfar ini jadi ada perlawanan ya, ada perlawanan dari setan ini untuk terus bertahan di dalam hati kita, untuk agar kita terus mempertahankan rasa sakit itu dan kemudian tidak melanjutkan istighfarnya. Ya.
kalau semakin kita beristighfar, ternyata semakin sakit hati kita teringat terhadap perbuatan seseorang, maka ini sama saja kita suatu saat akan menyerah. Lebih baik nggak usah istighfar lah, malah tenang hidup. Nah, ini namanya talbis ya teman-teman ya. Tipu daya iblis yang kemudian menipu secara halus. Sehingga kita tidak lagi istighfar. Begitu. Nah, jadi terus dilanjutkan. Pokoknya hajar terus ya. Hajar terus dengan istighfar. Dan nanti kita coba damaikan hati teman-teman. Ya, coba maafkan orang lain. Dan berdamai dengan diri sendiri. Kalau berdamai dengan diri sendiri itu enak banget loh, asli. Ya. Bukan kemudian saya ngomong karena saya nggak pernah merasakan. Saya pernah merasakan. Dan saya sudah membantu ribuan pasien ya. Ribuan jamaah yang mereka bermasalah dengan hati. Ya. Hati-hati dengan hatimu. Ya. Hati-hati dengan hatimu. Ya, paksakan dulu tersenyum. Saya sudah pernah share ya. Latihan tersenyum. Senyum ini sehat loh teman-teman. Ya. Senyum ini itu bagian dari peremajaan wajah kita sebagai anti-aging, mencegah penuaan dini. Tersenyum, luar biasa. Senyum itu sunnah, senyum itu sedekah di dalam Islam, luar biasa. Walaupun sedang sedih kayak apapun, senyum. Ya, saya pernah share, saya share lagi barangkali ada yang belum paham teori senyum. Senyum itu harus simetris ya teman-teman ya. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, simetris itu seimbang. Ya, coba dipaksakan dulu senyum, nanti akan merembet ke hati tuh. Percaya deh, akan merembet ke hati. Ya, banyakin senyum. Walaupun hatinya sedang sakit, coba paksakan senyum. Walaupun seolah kebahagiaan palsu, nggak apa-apa sementara. Ya, seimbang kanan kiri, seimbang kanan kiri, terus kemudian tahan 3-5 detik. Nggak usah dihitung juga, nggak usah diukur juga. Ini 2 cm, 2 cm, nggak usah. Kenapa harus ditahan 3-5 detik? Karena kalau cuma 1 detik aneh. Itu kan. Harus 3 detik atau 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Enak kan? Kenapa harus simetris ya? Kalau cuma satu sisi ya aneh juga kan gitu kan. Oke teman-teman ya. Nanti kita coba bantu teman-teman dengan terapi Al-Quran. Rutin saja teman-teman ya. Yang merasa sakit hati, dendam, benci, punya semua karakter negatif, hati yang ruwet, hati yang runyam, hati yang penuh dengan kegelapan. Yuk bareng-bareng ya, bareng-bareng kita ikut rutin terapi Al-Qur'annya. Insya Allah nanti pelan-pelan tuh. Karena penyakit yang namanya, apalagi kalau sudah kronis ya, penyakit hati yang kronis itu nggak cukup diterapi Al-Qur'an sekali. Ibaratkan teman-teman sakit jasmaninya, fisiknya ya, kemudian minum obat, obatnya dari dokter diminta 3 kali sehari. Diminum rutin ya selama sebulan. Cuma diminum 1 kali sehari. Cuman sehari aja. Ya gimana mau memberikan efek? Itu kalau obat medis. Nah, ini obat hati teman-teman. Al-Quran ini adalah obat hati. Yang kemudian harus terus kita perdengarkan. Bukan hanya sekedar pasif ya, cuma dengerin aja gitu. Tapi aktif membaca teman-teman. Buka mushaf, paksakan diri ya. Awalnya terpaksa, lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan. Kak Sri Devi belum terlambat ya. Terus kemudian penyakit anak saya gatal-gatal, Kak Cici Wijayanti. Insya Allah nanti airnya silakan disiapkan ya. Yang mungkin badannya gatal-gatal, anaknya gatal-gatal, terus mungkin ada keluhan kulit ya. Itu nanti siapkan air. 2 teman-teman ya. Satunya ini yang mateng untuk diminum, kemudian satunya yang agak gede, 1 ember itu nantinya untuk mandi ya, untuk mandi, untuk keramas. Terus bagus lagi kalau dicampur daun bidara ya teman-teman. Tapi kalau seandainya daun bidaranya nggak ketemu, tidak jadi masalah. Oke, siap. Semakin mau dilupakan, semakin bayangannya nggak mau hilang. Nah ini nanti ya saya tunjukkan sebuah teknik ya. Saya tunjukkan sebuah teknik untuk melupakan seseorang. Sebetulnya nggak harus lupa 100%, tapi yang penting kan hati selesai ya. Ingat tapi biasa saja begitu ya. Oke, nanti kita share tekniknya. Anak 6 tahun belum bisa bicara. Siap, sementara ikut
live ini dulu. Nanti mungkin mudah-mudahan pekan ini, ya mudah-mudahan pekan ini saya sudah bisa mengaktifkan akun saya satunya. Akun saya satunya namanya Child Dream, itu khusus membahas soal anak, ya. Membahas soal anak. Jadi kita akan fokus membahas soal anak, parenting, pendidikan anak, atau keluhan tentang anak. Jadi nanti dipantau ya, kita akan pisah pembahasannya. Sehingga akun ini fokus di masalah pengobatan dan khususnya yang orang tua ya, pengobatan orang tua dan keluhan tentang gangguan rumah tangga. Begitu. Kak Udaid, waalaikumsalam. Bagaimana cara setiap kali mencari rezeki selalu gagal? Nera Prayoga, banyakin istighfar. Solusi saya simpel kok, banyakin istighfar, serius. Saya sudah benar-benar merasakan keajaiban istighfar. Dan bukan saya, banyak orang, demi Allah ya, banyak orang itu sudah merasakan dahsyatnya istighfar. Cuma kita kan sering lupa tuh. Sering lupa ya kan? Nggak ngucapin istighfar. Percaya deh. Yakin, pegang kata-kata saya. Ya. Teman-teman boleh datang, boleh tuntut saya. Kalau teman-teman sudah mengamalkan istighfar, kok nggak dapat rezeki, silakan datang ke rumah saya. Ya, amalkan selama minimal 1 bulan, nanti insya Allah ya, banyak keajaiban yang bisa teman-teman dapatkan. Warung sering kelihatan tutup. Nah ini kemungkinan ada sihir penutup ya. Nah nanti, warungnya apakah menyatu dengan rumah? Kalau iya, nanti handphonenya silakan diletakkan di warungnya. Kalau warungnya jauh, misalkan jauh dari rumah, nah nanti airnya, silakan ya, air yang disiapkan, yang mentah, itu nanti dicipratkan ke rumah. Mudah-mudahan nanti bisa membongkar, bisa menghancurkan sihir penutup rizki. Begitu. Istighfar dengan salawat bagus mana? Dua-duanya diamalkan silakan. Ya, masing-masing punya keutamaan. Salawat ini sebagai pembuka pintu doa, ya, agar doa kita lebih sampai kepada Allah. Sedangkan istighfar ini banyak keutamaan yang lain ya, diampuni dosa-dosanya dan kemudian kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nanti bisa dicek ya, hadis riwayat Ahmad. Foto keluarga ya termasuk foto, pokoknya foto makhluk hidup, foto hewan, foto kuda, kucing, kura-kura, ya kelelawar, termasuk hiasan-hiasan patung itu. Silakan diturunkan, ditutup dengan kain. Istighfarnya kalau berdasarkan hadis Rasulullah itu 70 sampai 100 kali, ya. Nah, kalau kita boleh sebanyak-banyaknya, yang penting jangan dihitung ribuan. Misalkan istighfar 1000 kali, ini jangan ya, ini malah bahaya. Karena tidak ada contohnya Nabi. Yang terbaik malah tidak dihitung. Atau kalau mau dihitung 70 sampai 100 saja. Ya. Kemudian Yanti, waalaikumsalam warahmatullahi. Rumah kemarin ada binatang kalajengking. Nah, ini Kak Femi, apakah binatang kalajengkingnya ketika diruqyah? Kalau ketika diruqyah muncul binatang-binatang aneh. Jadi teman-teman nanti jangan kaget ya. Kalau misalkan ketika diruqyah rumah, kita malam ini akan juga ruqyah rumah teman-teman. Selamat datang yang baru saja bergabung. Terima kasih yang sudah kasih gift dan tap-tap layar. Jadi kita akan meruqyah 3 ya. Yang pertama kita ruqyah, kita obati diri kita, hati kita dengan bacaan Al-Quran. Kemudian kita ruqyah, kita doakan air. Dan yang ketiga kita ruqyah atau kita doakan rumah kita dengan ayat-ayat Allah. Nah, nanti kalau misalkan memang ada gangguan di dalam rumah, ini jangan takut teman-teman ya. Sengaja saya sampaikan biar teman-teman itu ancang-ancang, biar nggak panik, biar nggak teriak, biar nggak takut. Nanti jangan kaget kalau misal tiba-tiba ini sudah ada testimoni. Sayangnya testimoninya fotonya ada di HP ini. Jadi ada yang ngirim foto ular sudah jadi bangkai di bawah kasur. Ya. Nah, ini nggak wajar sebetulnya, ya, tidak wajar, apalagi ularnya sudah kondisi lemas ya, ada yang sudah mati, ada yang sudah lemas. Nah ini kemungkinan besar, ya memang ada kemungkinan ular beneran ya ular beneran, tapi ada kemungkinan juga itu memang sihir dan sihirnya itu sudah lemah, tenang saja, gitu. Nah Kak Yani ya sebaiknya nggak usah dihitung, mending sebanyak-banyaknya. Islam itu mudah. Islam itu mudah, tetapi kenapa seringkali kita malah nyarinya yang rumit-rumit, ya kan? Yaudahlah dihitung 1000 kali, repot ya. Mendingan udah istighfar, astagfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidi Muhammad, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Nggak usah dihitung, malah enak, tanpa beban tuh. Ya. Seharian nemu kalajengking 2, nah itu loh. Kak Endang, tadi pagi ikut ruqyahnya nggak? Tadi pagi ikut ruqyah live-nya.
Kalau ikut ruqyah live ya, kemungkinan memang ada gangguan, tapi bisa jadi memang kalajengking beneran. Ya, jangan sedikit-sedikit nuduh jin ya. Waalaikumsalam Kak Kumbara, Kak Ida, terima kasih banyak sudah mengajak teman-teman untuk tap-tap layar. Saya sudah pasrah, belum punya anak 22 tahun. Jangan pasrah begitu saja, ya. Tetap ikhtiar, tapi jangan, dalam bahasa Jawanya jangan terlalu ngoyo. Kami punya grup komunitas garis 2 dengan doa. Nanti bisa japri ya. Di atas motor boleh zikir, boleh banget, luar biasa malah ya. Silakan teman-teman, boleh. Masya Allah, asalkan yang terlarang itu hanya di tempat-tempat kotor, di toilet, ya, di kamar mandi. Seperti itu. Bagusnya sholat atau istighfar, dua-duanya. Selang-seling. Kalau di hari Jumat, disunahkan memang memperbanyak sholawat. Ya. Jangan anak, istri saja belum punya. Yang mudah-mudahan segera dikaruniakan istri yang terbaik ya. Kalau teman-teman ini yang sedang nyari istri, saran saya nyari istri yang, mohon maaf, yang pas-pasan aja ya. Yang pas-pasan aja lah. Yang ya nggak good looking. Karena apa? Kalau istri yang nggak good looking, yang istrinya pas-pasan, itu awet loh teman-teman loh, serius. Awet ya kan? Kalau istri cantik, ya istri cantik itu nggak awet. Ini selingan ya teman-teman, biar teman-teman sedikit senyum lah. Jangan terlalu sepanang hidup itu, ya, bahagia ya. Istri cantik itu pertama rugi teman-teman ya. Ruginya kenapa? Nggak tenang kalau ditinggal keluar kota, nggak tenang kan? Takut dicopet istrinya atau dibawa orang gitu kan, nggak tenang hidup itu. Terus kemudian nggak awet, pas muda iya cantik ya kan, tapi kalau sudah tua nggak cantik lagi, nggak awet cantiknya ya. Tapi kalau istrinya pas-pasan, dalam tanda kutip ya inilah di bawah standar gitu ya, enak tenang hidup itu ya, ditinggal keluar kota tenang, nggak mungkin selingkuh ya, siapa yang mau sama istriku kan gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua awet teman-teman, ya kan? Kalau istri kita di bawah standar itu awet apanya ya, awet ya, penampakannya awet dari muda sampai tua ya, gitu-gitu aja, alhamdulillah gitu ya. Ya sebetulnya gini ya, cantik itu relatif ya teman-teman ya. Cantik itu relatif, setuju ya? Cantik itu relatif. Tapi mohon maaf ya, walaupun cantik relatif, tapi jelek itu mutlak katanya gitu ya. Nah, tapi kita perlu bersyukur loh. Tetap bersyukur ya. Syukuri apa yang Allah titipkan kepada kita. Begitu ya, teman-teman. Ini mohon maaf jangan diambil hati loh, teman-teman. Saya memang suka bercanda ya, biar kita hidup itu jangan terlalu sepanang. Ini bagian dari terapi ya. Bagian dari terapi hati, biar kita sedikit senyum lah. Ya. Kemudian saya punya penyakit nggak sembuh-sembuh, rezeki pun seret. Nah, begini. Saya kasih sebuah ini ya. Kabar gembira nih teman-teman ya. Kabar gembira yang luar biasa. Semakin berat ujian yang teman-teman rasakan, ayo berpikir positif lah. Jangan biarkan ya pikiran kita berpikir negatif, suudzon kepada Allah. Nauzubillah, jangan sampai ya. Karena bisa jadi, ayo mikir positif. Bisa jadi Allah itu cinta dengan kita. Bisa jadi Allah cinta dengan kita. Saya mau mengibaratkan dengan sebuah pengibaratan yang ini mungkin bisa mirip tapi nggak serupa ya. Saya bukan bermaksud menyerupakan Allah dengan kejadian ini. Tapi perhatikan, ini hanya sebagai sebuah pendekatan saja. Biar teman-teman paham betapa Allah itu cinta kepada kita. Ya, nih saya kasih gambaran nih. Misalkan teman-teman ya, lagi di rumah santai-santai. Ini biar teman-teman yakin bahwa Allah cinta kepada kita. Kalau yang mikir gini, ya Allah, saya sudah doa. Saya tanya dulu deh, sebelum saya lanjutkan ceritanya, saya tanya dulu. Saya tanya dulu ya. Mau nggak teman-teman? Sebentar. Jadi agak lupa nih. Oh gini, saya tanya dulu ya, saya tanya dulu. Teman-teman, siapa yang merasa sudah berdoa, merasa belum dikabulkan Allah? Nah, dari tadi banyak tuh ya pertanyaan ya. Pertanyaan, kenapa saya sudah sholat, kemudian belum dapat rezeki? Saya sudah doa, belum dikabulkan. Malah semakin rezeki semakin seret. Kemudian malah sudah rajin sholat, baca Quran, tapi malah sakit-sakitan. Ya, suami di PHK macam-macam. Pernah? Sampai sekarang mungkin ya, berpikir, siapa yang merasa sudah berdoa habis-habisan,
merasa belum dikabulkan oleh Allah? Yuk, yang merasa doanya belum dikabulkan oleh Allah, tulis saya. Ada berapa orang nih yang merasa doanya belum dikabulkan oleh Allah? Malah yang terjadi mungkin sebaliknya ya. Keluarga makin retak, rezeki makin sulit dicari, badan semakin sakit-sakitan. Betul? Ada yang merasakan seperti itu? Semakin kita berusaha mendekat kepada Allah, seolah-olah hidup semakin sulit. Ada yang merasakan seperti itu? Nah, sekarang saya tunjukkan sebuah cerita. Biar teman-teman yakin bahwa Allah itu demi Allah sayang kepada kita, teman-teman. Saya berani bersumpah ya, demi Allah, Allah sayang kepada kita. Kalau seandainya kita memang mendekat ya. Kalau memang benar-benar kita mendekat, saya akan tunjukkan nih sebuah cerita. Oke, jadi begini. Alhamdulillah, bersyukurlah yang sudah tergabul. Nah, saya ingin memberikan teman-teman kabar gembira dengan sebuah pengibaratan cerita. Biar teman-teman itu yakin. Putus-putus ya. Bunda Ella pindah coba ke akun satunya, ke akun Terapi Langit. Teman-teman mohon maaf, apakah putus-putus suaranya? Apakah gambarnya nge-lag? Aman ya? Aman Kak. Coba geser. Atau pindah akun ya, yang Terapi Langit. Saya on di dua akun. Jadi begini teman-teman, ini bagi teman-teman yang merasa doanya nggak pernah dikabulkan, bahkan suudzon. Ya Allah, kok nggak dikabulkan doaku? Jadi gini, saya tunjukkan dengan sebuah cerita. Teman-teman sedang misalkan santai ya. Teman-teman sedang santai di rumah, lalu datang pengamen. Datang pengamen nih. Pengamennya itu rambutnya gimbal, kayak nggak pernah sampoan. Wajahnya kucel, penuh dengan kotoran, kayak nggak pernah mandi. Terus kemudian bajunya sobek-sobek. Ya, bajunya sobek-sobek, celananya nggak karu-karuan, nggak sandalan, badannya kucel, nggak pernah mandi. Terus kemudian bawa, misalkan dia pakai kaleng, ya, lonang gitu ya. Suaranya double, iya kah? Apakah suaranya double? Apakah suaranya double, teman-teman? Sebentar. Cek, apakah suaranya double? Tidak ya? Oke, saya ulangi ya. Ayo fokus teman-teman. Ini pengibaratan yang bagus banget nih. Bagi teman-teman yang merasa nggak dikabulkan doanya. Ketika teman-teman lagi santai ya, lagi tidur-tiduran santai di rumah. Terus kemudian tiba-tiba ada pengamen kucel wajahnya kotor, kemudian bajunya compang-camping, kemudian rambutnya gimbal, nggak pernah sampoan, kemudian pokoknya berantakan lah, kayak nggak pernah mandi, badannya bau, ya. Terus kemudian dia mainkan lagu pakai kaleng yang keras itu, kemudian ditabuh, lonang gitu kan. Terus kemudian apa yang dinyanyikan? Yang dinyanyikan adalah lagu yang penuh dengan kemaksiatan. Lagu yang misalkan perzinaan, lagu percintaan, lagu nggak karu-karuan. Ya, kira-kira apa yang teman-teman lakukan? Biar pengamen itu segera pergi. Kalau diusir, takut ngamuk, ya kan? Kalau diusir, takut ngamuk. Apa yang teman-teman lakukan? Biar pengamen itu segera pergi. Ayo dijawab. Didiamkan. Nah, betul Bunda Ella. Dikasih uang, ya kan? Langsung kasih uang biar dia segera pergi karena kita sudah muak dengan pengamen tersebut. Tapi sebaliknya, suatu ketika ada pengamen, ya, dia gaya-gayanya gaya santri tuh. Gaya santri, rapi, pakai kopiah, disisir, ya, bajunya bersih, terus kemudian badannya wangi, terus kemudian apa yang dia lakukan? Ya, mungkin sama-sama ngamen, tetapi yang keluar dari lisannya mungkin sholawat, ya. Ya, sholawatan, ya, sambil mungkin bawa rebana, begitu. Kira-kira, teman-teman dengan suaranya yang merdu, begitu luar biasa merdu ya, bisa menikmati intinya lah, apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan? Biasanya, ya, betah, nunggu sampai selesai, ya kan? Apalagi yang dilantunkannya itu kesukaan kita nih. Wah, ini lantunannya kesukaan kita, ya kan? Betah, nunggu sampai selesai, baru kemudian dikasih uang. Nah,
ini kita jadikan sebuah pengibaratan. Ya. Malah request gitu ya, didengarkan dulu. Didengarkan dulu sampai selesai, request. Dah. Maka teman-teman, ini bukan berarti kita ingin menyamakan Allah dengan kejadian seperti ini, tidak ya. Saya tidak bermaksud untuk menyamakan Allah dengan kejadian ini, tetapi ini sebagai sebuah pendekatan, teman-teman. Saya cerita begini agar teman-teman bisa masuk secara logika, ya, masuk secara logika dan bisa kemudian memikirkan betapa Allah itu, kita pikirkan dengan akal sehat kita, betapa Allah itu bisa jadi saat ini, detik ini, masih rindu dengan doa-doa kita. Allah masih kangen dengan doa-doa yang kita panjatkan. Ya, makanya bisa jadi Allah belum kabulkan. Ayo berpikir positif, ya Allah, sampaikan ke Allah. Ya Allah, barangkali Engkau masih kangen dengan doa-doa kami. Nah, ini teknik merayu Allah ya. Ayo, masuk ya. Masuk nggak kira-kira logikanya? Bisa jadi Allah masih rindu dengan doa-doa kita, dengan tangisan kita, sehingga doa teman-teman belum dikabulkan oleh Allah. Nah, maka teman-teman, ya, jangan berpikir, wah ini kok nggak dikabulkan. Bisa jadi memang Allah masih rindu doa-doa kita, tangisan kita, ucapan kita, permohonan kita. Maka teman-teman semuanya, janjilah kepada Allah ya, ketika doa kita dikabulkan, kita akan tetap terus berdoa dengan doa-doa yang lain. Bisa jadi Allah tahu, dan pasti Allah tahu ketika doa kita dikabulkan, bisa jadi kita berhenti berdoa. Ada loh orang yang begitu. Ya. Ada orang yang semacam itu. Ketika doanya dikabulkan, dia merasa puas dan akhirnya nggak berdoa lagi. Nah, disitulah Allah murka. Ya. Allah itu paling suka dimintai tolong. Bahkan ulama ada yang mengatakan untuk urusan sandal jepit saja, ya. Ini bahkan hadis ya, bukan ulama dari bahkan untuk urusan sandal putus saja itu kita bisa minta kepada Allah. Jadi, ayo teman-teman, ya, yakinlah Allah itu Maha mengabulkan. Bahkan Allah ini dalam sebuah hadis ya, Allah itu malu kalau ada seorang hamba yang kemudian menengadahkan tangan, minta tolong kepada Allah, tapi kemudian Allah nggak kabulkan. Ya. Jadi, nah ini kita mulai meningkatlah keyakinannya, kita tingkatkan, ya, berpikir positif, dan bisa jadi Allah itu sudah kabulkan dalam bentuk yang lain. Ya. Bisa jadi Allah sudah kabulkan dalam bentuk yang lain. Misalkan contoh, seharusnya ya, teman-teman misalkan, ini jangan sampai ya, misalkan terjadi sebuah kecelakaan yang mengerikan. Tetapi teman-teman berdoanya, ya Allah, lunasi hutang saya misalkan 10 juta. Nah, hutangnya belum lunas, tetapi seharusnya teman-teman misalkan kecelakaan nih, dan harus menghabiskan biaya 10 juta. Tetapi Allah itu belum mengabulkan lunasnya hutang kita, Allah ganti dengan menghindarkan kita dari kecelakaan. Ya, ini sama saja sudah dikabulkan. Hanya saja bentuknya yang lain. Kita dihindarkan dari sebuah kecelakaan yang seharusnya menghabiskan uang 10 juta atau bahkan lebih. Atau bahkan bisa jadi kehilangan anggota tubuh, tetapi gara-gara kita berdoa nih, ya Allah lunasi hutang saya, mudahkan mendapatkan penghasilan, ya Allah 10 juta per bulan misalkan. Bisa jadi doanya bentuk yang lain, begitu ya. Diselamatkan dari kecelakaan yang seharusnya menghilangkan salah satu anggota badan kita. Nah, itu salah satu bentuk pengabulan doa Allah. Kita nggak tahu ya rahasia doa. Saya sudah membuat sebuah video, ada yang sudah sampai di terapi tentang petani dan kuda. Saya sudah membuat video yang bagus banget ya, kisah hikmah petani dan kuda. Ada yang sudah sampai belum di grup terapi ini tentang kisah petani dan kuda? Ada yang belum? Ya, ini bagus banget ceritanya, teman-teman. Belum ya? Mau saya ceritakan? Oh, sudah. Ada yang belum, ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Sedikit saya ceritakan ya. Sedikit saya ceritakan nih. Jadi, ini menggambarkan bahwa jangan buru-buru menyimpulkan. Ini buruk, ini beruntung, ini baik, ini jelek. Jangan buru-buru. Kisah hidup kita itu masih berlanjut, teman-teman. Ya,
Ibaratkan kan kita gini, biar sedikit keren ya. Ayo teman-teman, bayangkan teman-teman ini sedang bermain sebuah film. Dan kita masing-masing ini sebagai tokoh utamanya. Ayo, saya share ya sebuah teknik biar teman-teman bisa menikmati hidup. Oke ya, sudah jam 9. Siap, sebentar lagi. Mohon waktu 5 menit ya. Saya share sebuah teknik biar teman-teman bisa menikmati hidup ini. Itu asli, kita akan bisa nyaman betul. Semakin dihina, semakin dibully, kita semakin beruntung loh. Semakin merasa, alhamdulillah dibully, yes. Dihina, dicaci, disindir, alhamdulillah disindir, yes. Mau nggak teman-teman bisa begitu? Bisa selesai dengan dirinya sendiri. Ya, caranya adalah, yuk, ini kan dunia ya. Ini dunia, kita anggap kita sedang bermain film nih. Dan memang betul, ini penuh dengan skenario. Anggap, nah, sebelum menuju ke situ, nih, saya ceritakan dulu, bagi yang sudah menyimak kisah petani dan kuda, tetap dengarkan ya, karena ini akan saya sambungkan dengan bagaimana agar kita bisa selesai dengan diri kita, tetap menikmati walaupun utang menumpuk, ya, menggunung, walaupun keluarga kita benci kepada kita, walaupun banyak orang menyakiti kita, kita tetap happy, kita tetap bahagia. Caranya, yuk perhatikan kisah petani dan kuda berikut ini. Termasuk ketika difitnah, ya, termasuk ketika teman-teman sakit-sakitan, termasuk ketika teman-teman banyak hutang. Ini caranya biar bahagia. Caranya, yuk dengerin dulu kisah petani dan kuda berikut ini. Jadi ada seorang petani, ya, ada seorang petani yang dia pokoknya serba kekurangan lah. Gubuknya sederhana sekali, hanya bisa ditempati oleh anak dan istrinya. Ya, anaknya cuma satu, laki-laki, masih muda. Terus kemudian dia punya halaman yang kecil dan satu-satunya harta yang dimilikinya yaitu kebun kecil dan seekor kuda yang gagah perkasa. Ya. Jadi petani ini punya seekor kuda yang dia gagah perkasa dan itu satu-satunya harta yang dipunyainya. Lalu kemudian suatu saat ada tetangganya, saudagar kaya raya ingin membeli kudanya tersebut. Kemudian sang petani menolak, ya. Terus kemudian akhirnya sang saudagar ini pergi dan besoknya ketika petani ini melihat kandang kudanya ternyata kudanya sudah hilang, teman-teman. Ya, kudanya sudah hilang. Apa kata sang saudagar kaya ini? Dia tertawa seolah mengejek. Kamu sih kemarin nggak kamu jual kudamu, sekarang kamu tahu sendiri kan, kamu rugi luar biasa. Gara-gara kamu kemarin nggak jual kudamu, sekarang kamu malah nggak dapat apa-apa. Andai kamu lepas kudamu kemarin ya, ini kata si saudagar kaya. Andai kamu kemarin jual kudamu, paling nggak kamu sekarang sudah menikmati uang hasil dari penjualan kudamu. Tuh kan, sekarang lihat ya, sekarang lihat kudamu sudah hilang. Terus kemudian apa jawab petani? Alhamdulillah. Tetap tersenyum petaninya. Terus kemudian, ya, beberapa hari kemudian, sang petani, ya, sekitar seminggu kemudian, sang petani ingin keluar, ingin menyiram kebunnya yang kecil. Dia kaget luar biasa ketika tiba-tiba kudanya yang gagah perkasa itu sudah ada di halaman, ya, sudah ada di halaman rumahnya dan sambil membawa, ya, belasan ekor kuda liar yang lain. Kemudian tetangganya yang melihat itu, dia mengatakan, sungguh beruntung kamu petani, ya, sungguh beruntung sekali. Karena apa? Kemarin kudamu hilang, sekarang dia kembali sambil bawa kuda liar yang lain. Sungguh beruntung. Kemudian petani cuma tersenyum dan menjawab, alhamdulillah. Kemudian besoknya anak sang petani ini ingin melatih, ya, ingin melatih kuda liar yang dibawa oleh kuda kesayangannya ini. Kemudian dilatih, tiba-tiba si anak ini jatuh terpelanting oleh kuda liar. Akhirnya dia jatuh, kakinya patah. Tetangganya yang melihat ini ngomong, petani kamu sungguh rugi sekali. Kamu sungguh sial banget nasibmu. Ya, gara-gara kuda liar itu ternyata kuda liarnya membawa sial. Kasihan anakmu kakinya patah. Petani itu tetap tersenyum dan mengucapkan alhamdulillah. Ya, terus kemudian beberapa hari kemudian penguasa negeri itu mewajibkan militer bagi seluruh pemuda yang sehat. Ya, termasuk di desa itu semua anak-anak muda yang sehat disuruh perang. Kecuali siapa?
si anak petani. Karena dia nggak bisa perang, karena cacat ya. Patah tulang, cacat. Dan ternyata dalam peperangan itu, sang penguasa negeri itu, dia ternyata kalah. Akhirnya si tetangga ini ngomong ke petani, "Petani, kamu sungguh beruntung. Ya, sungguh beruntung. Kenapa? Ya, walaupun anakmu kakimu cacat ya, tapi paling nggak masih ada di sisimu. Beda dengan kami, anak-anak kami tewas di peperangan." Seperti itu. Petani cuma tersenyum bilang, "Alhamdulillah." Loh, ini yang benar mana nih? Yang benar mana? Petani ini beruntung atau sial sih sebetulnya? Yuk dijawab, petaninya ini beruntung atau sial? Tadi katanya sial kehilangan kuda. Warga ngomong. Habis berikutnya ya katanya beruntung. Berikutnya sial lagi. Beruntung lagi. Beruntung atau sial? Kalau ceritanya dilanjutkan, teman-teman mungkin bisa menebak ya. Nah, itu ya teman-teman. Ayo, cerita ini kembalikan kepada kita. Kita kembalikan kepada diri kita. Yuk dicek ya. Kita sekarang beruntung atau sial? Belum bisa dikatakan beruntung atau sial. Ya, karena ini kisah hidup kita itu belum berhenti, teman-teman. Kisah hidup kita itu masih berlanjut tuh. Iya kan? Kisah hidup kita masih berlanjut. Ayo teman-teman, kita semangat lah ya. Kita semangat, betul, ikhlas mengikuti takdir. Nah, maka teman-teman jangan buru-buru menuduh diri kita, wah saya beruntung, wah saya sial ya. Khususnya ini yang merasa saya kok sial banget sih. Ya, jangan sampai kemudian ada hati dan perasaan yang mengatakan seperti itu. Kisah belum selesai. Terapi Al-Quran nanti sebentar lagi ya, 1 menit lagi kita akan baca bareng-bareng. Ya, baca bareng-bareng. Ini hanya sekedar sebuah pengantar dulu. Nah, maka ayo berpikir kita adalah orang yang paling beruntung dan bagaimana caranya menikmati hidup sebagai penutup ya. Biar teman-teman yang merasa terzolimi, merasa sebagai orang yang rugi, sial, bisa tetap bahagia. Caranya, ya yakini teman-teman, kita ibarat petani itu. Yakini bahwa kita dalam sebuah kisah, dan kita adalah petani itu, dan kita adalah tokoh utamanya. Ya, kita adalah tokoh utamanya, kita sedang berperan di dalam kisah diri kita sendiri, dan setiap kali cacian, makian, hinaan, ujian, penyakit, hutang yang menumpuk, kemudian ujian rumah tangga, hadapi dengan senyuman. Karena kita harus yakin Allah itu sudah menyiapkan kisah yang terindah, happy ending. Ya, siap teman-teman ya. Allah sudah menyiapkan kisah yang terindah, happy ending, dan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ana inda dzonni abdi bi. Siap ya teman-teman ya untuk berjuang, untuk terus berpikir positif, untuk meyakini bahwa kisah hidup kita akan berakhir dengan kebahagiaan. Siap ya? Sehingga ketika teman-teman saat ini terzalimi, yes, alhamdulillah, kisahku begitu indah loh, begitu heroik teman-teman. Naik turun kayak roller coaster, ya kan? Naik turun. Nah itu, jadi ayo kita mulai latih pikiran kita supaya berpikir positif. Siap ya? Mari kita praktekkan terapi Al-Quran untuk menyempurnakan ikhtiar kita, untuk membersihkan hati kita, dan membuang jauh-jauh energi negatif yang berusaha masuk ke dalam diri kita. Ya, betul. Ucapan adalah doa. Terus ucapkan, saya adalah orang yang paling beruntung, saya adalah orang yang paling bahagia. Ini akan sebentar lagi kita ucapkan. Yuk, kita siap-siap. Ya, keraskan volumenya, terus kemudian ikuti instruksi saya. Kita akan bersama-sama membacakan ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau selain air, sebetulnya kalau yang dicontohkan ulama kita, ya, ini yang terbaik adalah air. Saya nanti butuh mengkaji ulang kalau misalkan terkait dengan benda-benda ya. Kalau yang dicontohkan ulama kita sebenarnya adalah air. Begitu. Tapi walaupun kita nanti misalkan, insya Allah nanti energi Al-Quran itu sebenarnya unlimited ya teman-teman ya. Energi Al-Quran itu insya Allah luar biasa, nantinya ya akan memberikan keberkahan lah bagi rumah kita dan seisinya. Begitu. Oke, siap ya. Kita akan berusaha, pertama kita akan afirmasi dulu teman-teman ya.
Kita afirmasi dulu. Ini bukan bentuk doa, tapi bentuk afirmasi. Setelah itu langsung kita praktekkan terapi Al-Quran. Siap ya teman-teman ya? Garam Himalaya, iya, tidak jadi masalah. Silakan. Ya. Baik teman-teman, ya. Kita afirmasi dulu ya. Ini bukan doa, tapi afirmasi. Yuk, pegang ya arah jantungnya. Rasakan detak jantung teman-teman. Ya. Rasakan detak jantung teman-teman. Rasakan. Sudah semakin dirasakan. Tarik nafas perlahan teman-teman. Tarik nafas perlahan. Kemudian hembuskan sambil ucapkan istighfar lewat mulut. Astagfirullahaladzim. Kemudian tarik nafas sekali lagi. Tarik nafas panjang, kemudian hembuskan, ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Mari ucapkan kepada diri kita, teman-teman. Wahai diriku, tetaplah bahagia. Tetaplah tersenyum. Aku berhak bahagia. Aku, Allah berikan kesabaran. Allah limpahkan kesabaran ke dalam hatiku. Allah limpahkan kebahagiaan ke dalam diriku. Rasakan detak jantung teman-teman. Masa depanku penting. Keluargaku penting. Wahai diriku, mulai detik ini aku sayang kepada diriku sendiri. Segala penyakit hatiku hilang. Segala benci, segala dendam menjauh dariku. Tetaplah bahagia, tetaplah tersenyum wahai diriku. Segala hal yang tidak penting menjauh dari diriku. Tarik nafas panjang teman-teman. Kemudian hembuskan sambil ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Lanjutkan, ikuti ucapan saya. Wahai diriku, mulai hari ini, mulai detik ini, kumaafkan orang-orang yang telah zalim kepadaku. Kumaafkan orang-orang yang telah menyakiti hatiku. Kumaafkan mereka yang telah menyakiti diriku selama ini. Tetaplah bahagia diriku. Allah mencintaiku. Allah ridho kepadaku. Tarik nafas panjang teman-teman. Kemudian hembuskan, ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Baik teman-teman. Nah, itu afirmasi yang bisa terus ya kita ucapkan kepada diri kita terus-terusan ya. Itu kalimat, insya Allah kalimat akan membangun kita lebih baik ya kalau terus-terusan diucapkan dan diyakini itu akan memberikan efek. Baik, kita langsung saja praktekkan terapi Al-Qur'annya ya. Ikuti ucapan saya ya, silakan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim,
Tolong terus bersamai kami ya Allah. Tolong bimbing kami ya Allah dalam ridho-Mu ya Rabb. Jangan Engkau jauhi kami ya Allah. Jangan Engkau sesatkan kami ya Rabb. Tunjukkan kami jalan-Mu yang lurus ya Allah. Malam ini kami bersyukur ya Allah, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bertaubat dari dosa-dosa yang selama ini kami kerjakan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami bersyukur malam ini ya Allah, Engkau memberikan karunia yang luar biasa. Engkau memberikan kami orang-orang di sekitar kami yang mencintai kami ya Allah, dan kami berjanji juga akan mencintai mereka ya Rabb. Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Ampuni kami yang selalu mengingkari nikmat-Mu ya Allah, yang jarang kami syukuri ya Allah. Nikmat mata melihat, nikmat nafas kami, nikmat pendengaran, nikmat mengucapkan, dan seluruh nikmat yang demi Allah tidak bisa kami hitung ya Allah. Ampuni jika selama ini kami ingkar dengan nikmat-nikmat-Mu ya Rabb. Ya Allah, janganlah Engkau murka karena kelalaian kami. Jika perbuatan zalim kami mengundang jin, baik jin nasab maupun jin khodam, masuk ke dalam tubuh kami dan mengganggu kami, ya Allah, jauhkan mereka sejauh-jauhnya dari badan kami. Jauhkan mereka dari rumah kami. Jauhkan gangguan itu dari keluarga kami. Wahai jin terkutuk musuh Allah, wahai jin terlaknat musuh Allah, jin khodam, jin nasab, jin qarin, jin khanzab, jin dasim, dan jin-jin yang lainnya. Jika kamu terus mengganggu kami dan berada di dalam rumah-rumah kami, atau di atap-atap rumah kami, atau di lantai dan dinding rumah kami, silahkan kamu keluar. Bukan tempatmu ada di dalam rumah kami, bukan tempatmu ada di dalam tubuh kami. Keluar wahai musuh Allah. Tiupkan ke tangan dengan keras, kemudian tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke depan. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air. Walaupun airnya tertutup nggak jadi masalah ya. Tiupkan ke depan. Yang batal nggak apa-apa, tidak perlu wudhu lagi. Kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke lantai kita, ya. Kalau jauh dari lantai, misalkan di atas kasur, ya, nggak jadi masalah. Yang sedang halangan boleh tetap ikut ya. Kemudian baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Tiupkan ke telapak tangan, kemudian tiupkan ke air, dan tiupkan ke sebelah kanan kita. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air, dan tiupkan ke sebelah kiri kita. Kemudian tempelkan ya di dada dan perut sambil diusap dengan cukup keras. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan kita, kemudian tiupkan ke air, dan tiupkan ke bawah ya, atau ke lantai. Tarik ke atas teman-teman, tarik ke atas ya, jangan sampai lepas. Sampai di tenggorokan silakan ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Keluar wahai musuh Allah. Keluar wahai gangguan jin, ya. Keluar wahai sihir yang ada di dalam tubuhku. Kemudian dibatuk-batukan. Ya, bisa diulangi. Bismillah Allahu Akbar, tiupkan. Kemudian tempel di dada dan perut, tarik ke atas, teman-teman. Tarik ke atas. Kemudian sampai di tenggorokan, keluar wahai jin musuh Allah. Kemudian batuk-batukan seperti itu. Saya tambah ya dengan beberapa bacaan. Wahai jin yang ada di rumah-rumah saudara kami, wahai jin yang sekarang ada di dalam tubuh saudara-saudari kami, ya, silakan kamu keluar. Ukhruj ya aduallah, fakhruj minha, fa innaka rajim. Keluarlah kamu, sesungguhnya kamu terkutuk. Fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka bil'anatillah. Aku melaknatmu dengan laknat Allah. Al'anuka bil'anatillah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Ukhruj ya Abdullah, keluarlah kalian dari rumah-rumah saudara kami. Keluarlah kalian, pergilah kalian, menjauhlah ya. Pergilah dari lantai-lantai rumah saudara kami. Ukhruj ya Abdullah, al'anuka bila'natillah. Keluar kalian dari atap-atap rumah saudara kami. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik min syarri kulli nafsin aw ainin aw hasid. Allah yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik min syarri kulli nafsin aw ainin aw hasid. Allah yashfik. Bismillahi arkik. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishi wa anta syafi. La shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. As'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishi wa anta syafi. La shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainil lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Keluar wahai musuh Allah, keluar dari tubuh saudara-saudari kami. Keluar dari tubuh saudara-saudari kami. Keluar dari tubuh saudara-saudari kami. Yang tekuknya panas ya. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan dengan keras.
tempelkan di bagian yang sakit. Misalkan di tengkuk ya. Kemudian tarik, cabut, bismillah Allah Akbar, buang. Ya, bismillah Allah Akbar, tiupkan, tempel di tepukan di pundak ya, atau bagian yang sakit, perut misalkan, tarik ke atas, kemudian sampai di tenggorokan, keluar musuh Allah, bismillah Allah Akbar, batuk-batukan ya. Kalau ingin muntah jangan ditahan ya teman-teman. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Silakan teman-teman, boleh diminum ya airnya. Silakan diminum, terus kemudian kalau belum reaksi ada dua kemungkinan. Yang pertama memang tidak ada gangguan, mudah-mudahan. Yang kedua bisa jadi butuh terapi rutin. Ada yang kemudian 7 kali ya ikut terapi, yang ke-8 baru ada reaksi. Seperti itu. Ya, jadi silakan bisa ikut terapi rutin. Silakan ya diminum teman-teman. A'udzu biwajhillahil karim wa kalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dzara'a bara wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin ila tariqan yatruku bi khairin ya rahman. A'udzu billahil azim allati la syai'a dhamu minhu wa bi kalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barrun wala fajir wa bi asma'illahil husna ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam min syarri ma khalaqa wa dzara'a wa bara wa min syarri kulli dzi syarrin la utiku syarrah wa min syarri kulli dzi syarrin anta akhidum bi nasiyati inna rabbi ala siratim mustaqim. Alhamdulillah, silakan ya yang mual-mual telat hadir besok pagi ya Kak Winona, besok pagi diminum sampai habis, tidak harus habis. Silakan nanti bisa dibagi 3 ya. 1/3 untuk minum, 1/3 untuk mandi, dicampurkan kamar mandi, 1/3 untuk dicipratkan ke sekeliling rumah. Begitu. Alhamdulillah kalau sudah tidak merasakan reaksi, berlaku untuk sakit medis. Insya Allah ya. Karena nama lain Al-Quran adalah Asy-Syifa, penyembuh. Begitu. Lehernya sebelumnya sakit, alhamdulillah tidak sakit. Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang selalu saja reaksi, setiap kali terapi ruqyah selalu saja muntah, ya. Yang selalu muntah ketika terapi ruqyah, ayo diselesaikan hatinya nih. Biasanya hatinya punya masalah. Benci, dendam, iri, ya. Benci dengan, bahkan ada yang benci dengan diri sendiri mungkin ya. Benci dengan diri sendiri, benci dengan suami bahkan, nggak bisa memaafkan. Nah ini ya, yang nggak bisa memaafkan nih. Yuk, pingin plong, kalau pingin plong, maafkan, benar-benar maafkan, betul ya. Ayo, ya Allah saya maafkan. Makanya tadi kan saya bantu ya teman-teman ya, untuk memaafkan orang lain. Kalau teman-teman hanya sekedar ngikutin ucapan, saya maafkan orang lain. Tetapi yang paling paham, kita sudah maafin, ya maafin diri orang lain atau tidak kan diri kita. Ya kan, ada yang benci terhadap diri sendiri tuh. Ya, ayo ucapkan saya cinta diriku, saya cinta orang lain. Oke teman-teman, silakan yang ada keluhan-keluhan ya. Hari Ahad live, insya Allah ya. Saya live setiap hari. Gini, mumpung saya masih bisa live setiap hari ya. Pagi malam. Karena mungkin pekan depan sudah saya bagi. Saya tetap live setiap hari, tapi nggak di akun ini teman-teman. Nanti dibagi ya. Karena saya ngelola beberapa akun. Jadi ada akun untuk anak ya. Ada akun TikTok khusus untuk anak. Ada yang khusus untuk, nah ini khusus masalah sakit ya, penyakit medis dan masalah rumah tangga di akun yang ini. Begitu.
Untuk ya tidak harus habis teman-teman, airnya tidak harus habis, bisa dicampurkan dengan bak mandi, bisa dicipratkan, bisa untuk sekeluarga begitu. Kebetulan lagi ngumpul jadi agak dikerasin. Kak Fragil, ada reaksi nggak keluarganya tuh? Karena bisa jadi teman-teman, gangguan itu bisa jadi penyebabnya ada di antara keluarga kita. Ya. Nah, teman-teman jadi korban bisa juga. Bisa jadi ada keluarga yang nyimpan jimat gitu. Ada yang keluarga yang mungkin berbuat syirik. Nah, teman-teman kena akibatnya. Bisa jadi loh ya. Jadi kita yang muntah-muntah gara-gara orang rumah misalkan nyimpan jimat atau berbuat syirik atau mungkin apalah, punya masalah begitu. Bismillah. Perut jadi mendadak mulas. Ya, semua itu adalah reaksi ya. Habis ruqyah langsung ngantuk. Siap, mudah-mudahan bisa tidur nyenyak. Sudah 12 kali ikut ruqyah. Di ketiak sakit, selalu panas dan berdenyut. Wah, itu ditepuk-tepuk aja tuh, dicabut ya. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tempelkan. Kuncinya sederhana teman-teman ya. Kuncinya sederhana nih. Jin itu ya bisa kita keluarkan asalkan kita mengandalkan kekuatan Allah. Bukan karena kita megang ya. Kita mengeluarkan itu bukan karena kita bisa megang, bukan. Tapi ini karena dengan mengandalkan kekuatan Allah. Jadi kalimat ruqyahnya itu yang mengikat. Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan. Nah, terus kemudian bisa kita cabut itu bukan karena fisik kita ya. Tapi ini karena ada kalimat Allah di situ. Cabut, keluarkan. Itu ya. Nah, silakan sekarang dipraktekkan ya. Bismillah, Allahu Akbar. Yang mual tempelkan. Ya, tempelkan terus kemudian cabut nih. Kemudian ucapkan lagi Bismillah, Allahu Akbar, buang sejauh-jauhnya. Begitu, dibuang. Tadi lewat tangan kiri, maksudnya gimana? Iya, boleh dibalurkan ya. Dibalurkan di badan. Memaafkan suami, tapi keluarga besar termasuk ibu tidak memaafkan. Memaafkan suami, maksudnya gimana nih? Tapi keluarga besar termasuk ibu tidak memaafkan suami. Oh ya, nggak apa-apa, yang penting itu urusan mereka ya. Keluarga besar tidak memaafkan suami, itu urusan mereka. Yang penting kita sendiri nih. Kita sendiri itu fokus memaafkan orang-orang di sekitar kita. Di mana kita buang jimat, jangan sekedar dibuang, tapi dibakar. Yang kakinya kebas, Kak Farid, oh sudah sembuh ya, alhamdulillah. Yang kesemutan, silakan ditepuk-tepuk kakinya. Pundak berat, ditepuk-tepuk pundaknya. Ya, sambil Bismillah, Allahu Akbar. Seperti itu. Jimat dibakar ya. Apakah airnya bisa dikasihkan ke anak? Boleh dikasihkan ke anak, silakan. Sakit hati sama mantan suami. Iya, belajar pelan-pelan ya teman-teman. Belajar pelan-pelan memaafkan. Dan itu nggak mudah memang. Bagi teman-teman yang butuh ramuan ruqyah ya, yang pengen praktis karena sudah dibacakan ayat, ini bisa menggunakan madu terapi langit. Ya, ini ramuan ruqyah. Alhamdulillah ya, sudah mulai tenang dan memaafkan suami. Alhamdulillah. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan ramuan ruqyah ini. Ini insya Allah banyak sekali testimoni, khususnya yang gangguan yang non-medis ya, gangguan non-medis serta yang asam lambung. Gitu. Ini sudah dibacakan ayat-ayat lengkap nih. Atau kalau yang mohon maaf bagi teman-teman putri, akhwat ya, ibu rumah tangga, ini bisa merawat ya, ini mistoharoh. Mistoharoh sudah dibacakan ayat ruqyah. Insya Allah ini bisa untuk membantu ya, merekatkan kembali hubungan suami istri seperti itu. Saya nggak hafal ya, coba nanti dicek teman-teman, di showcase ada. Di showcase ya, di showcase ada, dicek. Bisa insya Allah ke luar negeri bisa ya. Ada di keranjang, nanti bisa dicek, teman-teman follow dulu. Saya nggak hafal harganya, silakan. Dan ini sebagian keuntungan nanti kita salurkan ke yang membutuhkan ya teman-teman. Termasuk kita salurkan ke pondok pesantren yang kami kelola. Pondok pesantren yang kami kelola itu santrinya itu gratis. Mereka menghafal Quran gratis, kemudian ustadznya kita bayarin, begitu ya.
Kalau ini ada yang kecil ini 167 ramuan ruqyah. Ini untuk asam lambung dan penyakit non medis, bisa untuk benjolan juga ya, insya Allah begitu. Alhamdulillah dari 2022 siap. Pondoknya di Yogyakarta, Pondok Terapi Langit ya. Ini teman-teman bisa kunjungan, misalkan kalau ke sini. Oke, gitu teman-teman ya. Yang pertanyaan belum dibalas, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya karena banyak sekali yang komentar di sini. Untuk TBC itu biasanya kita gunakan malah susu kambing, Kak, ya. Untuk TBC itu malah susu kambing. Ini susu kambing. Ini ruqyah juga ya. Ini untuk sesak nafas, asma, kemudian kolesterol ya, asam urat, kolesterol pakai ini. Gitu. Ini racikan saya, teman-teman. Ini racikan saya, ada kandungannya susu kambing, ekstra jahe, daun kelor, kakao bubuk, habatus sauda. Ya. Ini racikan saya dan insya Allah nanti sebagian keuntungan dialokasikan untuk pondok. Begitu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Oh ya, terakhir yang masih belum memiliki buku 7 metode terapi langit, nanti bisa pesan lewat admin ya, atau bisa lewat DM. Ini dapat 4 teman-teman. Ada buku prakteknya. Yang sudah praktek buku silakan nanti bisa testimoni ya. Kalau sendawa jinnya keluar kemungkinan ya, bisa jadi kekenyangan. Untuk jantung kita lebih pakai herbal. Ya, kami ada herbalnya dan racikan ini formulator alumni Medical University China. Gitu ya. Terima kasih teman-teman, saya izin pamit karena sudah malam. Silakan selamat istirahat. Jangan lanjut scroll-scroll ya teman-teman ya. Langsung wudhu, bebersih, kemudian sholat witir. Kalau yang sedang tidak halangan ya, silakan teman-teman sholat witir. Oh iya, Akang Hijrah. Ayo segera dibaca biar segera tuntas. Kemudian bersihkan tempat tidur, miring ke kanan, baca doa sebelum tidur, dan kalau bisa baca 2 surat ini nih, Al-Mulk dan As-Sajadah. Ya, Al-Mulk dan As-Sajadah. Kalau sedang halangan tetap membaca doa, tetap baca Al-Qur'an nggak apa-apa. Asalkan jangan pegang mushaf. Ya. Begitu. Kalau witir sekarang nanti tahajud nggak usah, jangan witir. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Witirnya sekali saja. Baik teman-teman, izin pamit ya. Terima kasih banyak teman-teman yang masih setia menyimak tayangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya tutup dengan sebuah pantun. Ikan emas, ikan hiu, ikan koki, ikan warwana. Itulah nama-nama ikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok pagi. Yang belum dijawab DM ya. Silakan DM.